Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jamaah masjid Nikmatul Ittihad yang seiman dan seperjuangan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita memasuki tahun baru 2026, meninggalkan tahun yang lama 2025. Hadirin sekalian, bagaimana kita sebagai orang yang beriman mensikapi dengan datangnya tahun baru itu? Paling tidak kita melihat perjalanan hidup kita. Sudah berapa lama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hidup di alam dunia ini. Dari kita lahir sampai sekarang. Padahal pada waktu usia 4 bulan seseorang itu di dalam kandungan ibunya, maka telah tertulis ajalnya, batas waktunya sudah tertulis. Berapa umurnya, ya, kapan, di mana meninggalnya sudah tertulis. Maka kalau kita lihat ketika datangnya tahun baru, maka otomatis umur kita itu semakin bertambah. Umur kita semakin bertambah, maka dengan demikian kita semakin dekat dengan ajal kita. Oleh karena itulah sangat ironis sekali kalau ada umat Islam yang mensikapi tahun baru itu di luar konteks daripada keislaman itu sendiri. Begadang, ya, menghabiskan waktu, menghabiskan uang, melakukan perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan haram. Itu tidak daripada ajaran Islam. Yang Allah ajarkan ketika datang tahun baru, ketika usia kita itu bertambah, sementara ajal itu semakin mendekat, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18. Allah ingatin kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian, dan hendaklah setiap kita, setiap diri mempersiapkan bekal untuk menuju kepada hari esok. Hari esok menurut para mufasir
sepakat mengatakan bahwa yang namanya hari esok itulah hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing mempersiapkan bekal untuk menuju kepada hari esok, hari di mana seseorang itu mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan selama Allah memberikan kehidupan di alam dunia ini. Hadirin sekalian, introspeksi diri, muhasabah. Tanya sama diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana ibadah kita? Sejauh mana kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau malah sebaliknya, selama hidup kita yang Allah berikan kesempatan itu, kita melakukan perbuatan yang sama sekali tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini yang perlu kita tekankan dalam hidup kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hidup di alam dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia, siapa yang lebih baik amal perbuatannya gitu. Dan kita tahu bahwa hidup di alam dunia ini cuma sekali, Pak. Hidup cuma sekali. Laksana kita menanam atau berkebun, bagaimana nanti nasib kita di alam akhirat, maka semua tergantung apa yang kita tanam dan apa yang kita isi dalam kebun itu, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, badirul bil amali, bersegeralah kamu melakukan berbagai macam amal kebaikan. Itu Nabi mengajak untuk kita melakukan berbagai macam kebaikan. Lalu dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah juga mengingatkan kepada kita, wasari'u ila mafiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, Pak. Jadi tidak ada alasan kita orang yang beriman itu bahwa tujuan hidup kita di alam dunia itu meraih kebahagiaan kampung akhirat, Pak. Dunia cuma sementara saja, ya. Salah, keliru, lalai kalau ada di antara umat Islam itu yang memperjuangkan dunia di atas segala-galanya, karena dunia itu akan musnah, akan hilang. Kulluman 'alaiha fan. Jadi yang pasti, yang patut kita lakukan ketika datang tahun baru adalah kita muhasabah, koreksi diri kita. Sejauh mana amal perbuatan kita, sejauh mana kebaikan kita, bahkan sejauh mana keburukan kita. Bapak lihat, belum lama kita menghadapi musibah besar, Pak. Aceh, Sumatera, ribuan orang meninggal. Harta benda sudah tidak terhitung, Pak. Kenapa? Orang salahnya itu, Pak, orang kita di Indonesia itu selalu mendewa-dewakan akalnya, Pak. Yang menyatakan bahwa peristiwa musibah itu karena alam, Pak.
Peristiwa musibah itu karena alam. Makanya kalau kita melihat musibah itu, lihat dari dua sisi. Yang pertama sisi hukum kausalitas, yang kedua hukum rabbani. Kalau hukum kausalitas itu Pak, yang namanya musibah, air membludak Pak, ya luar biasa, di luar dugaan membludak, akhirnya terjadi banjir bandang. Itu kausalitasnya, sebabnya adalah air. Lalu gunung meletus karena larva atau lahar yang ada di dalamnya itu sangat panas. Lalu yang namanya gempa bumi itu karena ada lempengan-lempengan di bawah bumi yang sudah mulai retak atau pecah. Nah ini pikiran manusia yang semacam itu Pak. Jadi kalau misalkan ada musibah ini karena ini faktor alam. Padahal kalau kita lihat Pak, dalam surat At-Taghabun, Allah menyatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa di satu tempat itu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka pertanyaan saya, air yang begitu besar, lempengan bumi itu sudah mulai retak, lahar dan larva itu sudah memanas. Bagi orang yang beriman itu mempertanyakan, kalau memang itu terjadi, pertanyaan adalah apakah Allah nggak sanggup mencegah itu Pak? Apa yang Allah nggak bisa? Kita lihat misalkan namanya banjir di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh bikin kapal tuh di dataran yang tinggi, tapi tiba-tiba datang air. Itu apa yang Allah tidak mampu? Pasti Allah mampu. Seberat apapun musibah itu, kalau Allah ingin cegah, kalau Allah tidak izinkan, maka itu tidak akan terjadi. Oleh karena itulah, hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, jangan cuma sekedar melihat alam, tapi juga kita mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita semua. Apa kata sahabat Ali? Al-yaum amalun wala hisabun, wa ghadan hisabun wala amalun. Kata sahabat Ali mengingatkan kita semua, ketika yang sekarang kita hidup di alam dunia ini adalah melakukan berbagai macam amal kebaikan. Wala hisabun, nggak ada hisab, nggak ada siksa. Orang nggak sholat nggak ada siksa, nggak puasa nggak ada siksa, karena masih dunia. Jadi kita beramal. Bagaimana kita lihat ribuan orang meninggal Aceh, Sumatera, sampai detik ini mana ada yang ngaku salah? Nggak ada yang ngaku bersalah Pak. Lalu godan besok, yaitu besok di alam akhirat, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, yang ada adalah perhitungan, tanggung jawab. Tidak lagi di akhirat itu kita melakukan amal kebaikan. Melakukan amal kebaikan itu kesempatannya adalah di alam dunia ini. Oleh karena itulah jangan kita menganggap enteng, jangan kita lalai, jangan kita menganggap dunia ini segala-galanya. Tidak sama sekali. Lihat di dalam surah Al-Fajr, surat yang ke-89, Allah ingatkan, banyak orang-orang yang mengabaikan hidupnya di alam dunia, tidak melakukan amal kebaikan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, dulu waktu saya hidup di alam dunia, sekiranya saya melakukan amal-amal kebaikan, maka nasib saya tidak seperti ini. Oleh karena itulah hadirin sekalian, jangan jadikan pangkat, kedudukan, harta di atas segala-galanya, karena semua itu hanya sementara.
tidak kekal dan abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ada 4 hal yang kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Semua kita, pejabat-pejabat kita, menteri, presiden, anggota DPR, semua akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Yang pertama adalah an umrihi bima abna, umur yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah titipkan itu dihabiskan untuk apa, berapa umurnya, lalu bagaimana dia melakukan umur itu. Yang kedua adalah wa'an ilmihi fima amilabi, yaitu ilmu yang Allah berikan. Apakah ilmu itu untuk kesejahteraan orang banyak, untuk kedamaian, tapi sebaliknya ilmu itu digunakan untuk membohongi orang banyak demi keuntungan pribadi dan kelompok-kelompoknya. Lalu yang ketiga adalah wa'an jismali min ainak tasabah wa fim anfaqah, yaitu harta. Harta ini 2 pertanyaannya, dari mana harta itu didapat, lalu dikemanakan harta itu. Lalu yang keempat adalah wa an jismihi bima apla, yaitu badan kita, anggota tubuh kita, panca indera kita, itu semua nanti akan dibayangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, bahwasanya apa yang kita lakukan Allah melihat, Allah Maha teliti, Allah akan mintakan pertanggungjawaban nanti di hadapannya di yaumil kiamat nanti. Oleh karena itulah mari sama-sama di sisa hidup kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafatal musyrikin wa la taj'al munafiqin adh-dhalimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farik jama'atal kufril musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.